Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kita langsung mulai aja pelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya sebelum memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan dimulai. Oke, kita sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Miranda. Miranda, silakan. Baiklah, untuk seluruhnya kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana aku berdiri.
yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Minggu lalu kita mempelajari tentang norma dan peraturan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia itu seperti peraturan yang sama dengan norma dan peraturan lingkungan, keluarga dan seterusnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertiannya, peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah seluruh peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan berlaku sebagai aturan yang mengikat bagi masyarakat. Perundang-undangan itu tidak hanya ada di peraturan negara, tapi juga untuk masyarakat. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah, yang bisa disingkat dengan DPR, yang membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis, mulai Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan, Peraturan Presiden, hingga peraturan daerah. Dan semua peraturan tersebut harus berlandaskan pada Undang-Undang 1945 dan saling mendukung untuk tercapainya tujuan negara. Berarti tujuan dari peraturan perundang-undangan itu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maupun negara. Baiklah, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Manfaat peraturan perundang-undangan. 1. Menciptakan kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan memberi pedoman yang jelas tentang hak dan kewajiban. Perundang-undangan memberikan pedoman yang jelas tentang hak dan kewajiban setiap individu maupun lembaga. Dengan adanya peraturan yang tertulis dan jelas, masyarakat dapat memahami apa yang diperoleh dan apa yang tidak, hingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum. Jelas-jelas peraturan perundang-undang itu adalah yang dibuat oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu sama seperti untuk mengajukan peraturan dan ketertiban yang diinginkan oleh masyarakatnya, supaya masyarakatnya tidak merasakan kesusahan dan kesengsaraan yang akan masa yang akan datang. Menjamin keadilan peraturan undang-undang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hak asasi manusia, hak sipil, ekonomi, sosial, dan politik. Dengan begitu, peraturan ini berfungsi untuk menjaga dan melindungi hak setiap warga negara, serta menciptakan keadilan seluruh bagi rakyat Indonesia. Nah, itulah perundang-undangan, yaitu menjamin keadilan. Peraturan perundang-undangan yaitu mengatur berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan politik, dan melindungi hak-hak setiap warga negara, serta menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disingkat dengan UUD 1945. 2. Peraturan Pemerintahan atau PP. 3. Peraturan Presiden dan atau Perpres. Setiap lembaga itu memiliki aturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh DPR atau juga bisa ditetapkan oleh MPR. Apa itu MPR, Pak? MPR yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Contoh peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Peraturan ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan keputusan spesifik masyarakat di wilayah tersebut. Peraturan dapat mengatur hal-hal lebih spesifik dibandingkan peraturan perundang-undang tingkat pusat sesuai dengan kewenangan dan kondisi daerah masing-masing. Bukan hanya di masyarakat atau kota besar yang mempunyai aturan dari perundang-undang, tapi daerah terpencil pun juga mempunyai peraturan perundang-undangan, karena dalam satu negara itu mematuhi perundang-undangan atau aturan yang sudah ditetapkan oleh DPR. Selesai sudah materi untuk peraturan perundang-undangan yang kita bahas. Peraturan perundang-undangan itu apa tadi yang kita bahas? Peraturan perundang-undangan itu apa? Peraturan yang dibuat oleh DPR. DPR yang membuat Peraturan. Peraturan itu untuk Masyarakat Indonesia. Ditaati. untuk ditaati oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya lembaga yang berketetapan. Kalau korupsi, Pak? Untuk korupsi dalam perundang-undangan itu ada namanya undang-undang tentang korupsi. Korupsi itu yang memberantasnya KPK. Apa itu KPK, Pak? KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Kok di Indonesia banyak korupsi, Pak? Korupsi itu tergantung dengan orangnya masing-masing. Kalau misalnya Pak, Karena pemerintah itu korupsi, dia biasanya itu dengan kebiasaannya dari kecil. Contohnya, saat waktu kecil kan kalian suka disuruh orang tua kalian membeli, misal beli minyak sayur lah, uangnya 10.000 tapi harga minyak sayur itu 5.000. 5.000-nya Anda kembalikan atau tidak? Pastinya tidak. Kenapa? Itu tidak ditanyakan. Jika ditanyakan baru kalian mengakui bahwa kalian mengambilnya. Begitu juga korupsi. Koruptor yang sudah diberantas oleh presiden saat ini. Yaitu Presiden Bentar. Sekarang untuk materi perundang-undangan sudah menyangkut di dalam pikiran dan akal kalian, karena kita belajarnya berpikir secara kritis, bukan logika yang berpikir. Pak, nanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap presiden yang sekarang karena banyaknya tertangkap korupsi, Pak? Tanggapan Bapak sekarang untuk presiden yang saat ini menjabat belum 1 bulan menjabat di negara Indonesia menjadi presiden, itu sudah memberantas para koruptor yang jumlahnya sangat banyak dan memecahkan rekor untuk presiden, membatas korupsi dan membantai korupsi dengan tanpa satu kata pun. Satu kata dari Prabowo, jika ada koruptor jangan harap bisa selamat dari Prabowo Subianto. Oke. Baiklah, apakah ada yang ingin tanyakan lagi tentang perundang-undangan atau tentang peraturan-peraturan yang ada di Indonesia? Jika tidak, maka kita sudahi sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa. Jika ada kata atau ucapan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sebelum pulang baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas agar kita selamat sampai tujuan. Baiklah, pada kelas